Halo semuanya, selamat datang kembali di pelatihan kita. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga dan di pertemuan ini kita akan membahas salah satu bagian yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi, yaitu perancangan database, sistem absensi, dan relasi antar tabel. Materi ini menjadi pondasi sebelum nanti kita masuk ke tahap praktik. Jadi, pastikan teman-teman mengikuti penjelasannya secara perlahan karena konsep dasar pada pertemuan ini akan sangat berpengaruh pada sesi-sesi pertemuan berikutnya. Untuk membangun sistem absensi, hal pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana data absensi ini bekerja dalam database. Setiap hari, sistem akan mencatat aktivitas karyawan, mulai dari jam masuk, jam pulang, hingga status kehadiran. Apakah hadir, sakit, izin, atau bahkan alpa. Nah, semua catatan ini dimasukkan ke dalam database sebagai baris data baru. Jadi, data inilah yang nantinya menjadi dasar untuk rekap bulanan, riwayat kehadiran, perhitungan lembur, validasi izin, dan laporan yang ditampilkan di dashboard admin. Selanjutnya, kita dapat melihat struktur tabel yang menjadi inti dari database Smart Presence Pro. Ada beberapa tabel utama. Yang pertama yaitu tabel user. Tabel user adalah fondasi dari seluruh sistem, di mana semua karyawan, admin, atau pengguna apapun akan tercatat di dalam tabel ini. Setiap aktivitas yang dilakukan di aplikasi seperti absensi, izin, jadwal, hingga lembur, semuanya terhubung ke tabel user. Yang kedua ada tabel absensi. Tabel absensi menyimpan seluruh catatan check-in dan check-out karyawan. Setiap kali karyawan menekan tombol hadir atau pulang, satu baris data baru akan muncul di tabel ini. Tabel absensi ini menjadi dasar perhitungan untuk jam kerja, kehadiran, keterlambatan, hingga rekap laporan. Tabel ketiga ada tabel izin. Tabel izin digunakan sebagai bukti dan dasar legalitas ketika karyawan tidak dapat hadir sesuai jadwal. Seperti form izin sakit atau cuti, semuanya tersimpan di sini beserta statusnya. Apakah nanti disetujui atau ditolak oleh admin. Yang keempat ada tabel jadwal. Tabel jadwal sangat penting dalam sistem absensi karena menjadi acuan perhitungan jam kerja karyawan, di mana sistem akan membandingkan jam masuk dari absensi dengan jam kerja yang ada di tabel jadwal untuk menentukan apakah karyawan datang tepat waktu atau terlambat. Nah, keempat tabel ini saling terhubung dan dapat membentuk struktur inti dari database Smart Presence Pro. Baik, pada bagian ini kita melihat relasi yang pertama, yaitu relasi antara user dan absensi. Relasi yang digunakan adalah one to many, yang artinya satu user dapat memiliki banyak data absensi, tetapi satu catatan absensi hanya dapat dimiliki oleh satu user. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat pada tampilan ini. Di sini terdapat satu karyawan dengan nick 001 dengan nama Franstio yang jabatannya HRD. Nah, di sini meskipun hanya ada satu user yaitu Franstio, tetapi ia memiliki lebih dari satu catatan absensi atau izin. Nah, teman-teman bisa lihat pada tanggal 25 November 2025, Franstio mengajukan izin dengan keterangan tertentu. Nah, kemudian pada tanggal 24 November 2025, ia juga mengajukan izin yang berbeda. Jadi, setiap pengajuan izin ini tercatat sebagai satu baris data baru pada tabel absensi atau tabel izin. Namun, semuanya tetap terhubung ke user yang sama, yaitu Franstio. Jadi, inilah yang disebut dengan relasi one to many, di mana one user memiliki many absensi, tetapi satu absensi hanya dimiliki oleh satu user. Nah, relasi ini menjadi sangat penting dalam sistem absensi karena memudahkan pencarian riwayat absensi per karyawan, rekap kehadiran bulanan, pengecekan izin atau ketidakhadiran, serta memastikan data tetap rapi dan tidak tercampur antar user. Nah, relasi berikutnya ada relasi antar user dengan izin. Relasinya sama, yaitu one to many, di mana satu user dapat mengajukan beberapa izin dalam sebulan, baik itu izin pribadi, izin sakit, atau cuti. Setiap pengajuan izin adalah satu data baru, namun semuanya tetap terhubung ke user yang sama.
Relasi ini memastikan bahwa riwayat izin setiap karyawan dapat ditelusuri dengan jelas dan tidak bercampur dengan data pengguna lain. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat pada tampilan ini. Di sini terdapat seorang karyawan yang melakukan dua pengajuan izin yang berbeda. Keduanya dibuat pada tanggal 24 November 2025. Nah, meskipun hanya ada satu user yang mengajukan, tetapi sistem mencatat dua data izin yang berbeda. Di setiap data izin memiliki informasi masing-masing seperti jenis izin, rentang tanggal izin, keterangan, file bukti, dan status approval yang bisa saja berbeda-beda. Ada yang disetujui, ada yang ditolak. Nah, di sini pengajuan pertama memiliki keterangan SSS dan status disetujui. Sedangkan pengajuan kedua izin dengan keterangan acara keluarga, namun statusnya ditolak dengan alasan tertentu. Nah, meskipun status dan hasil approval berbeda, kedua pengajuan ini tetap terhubung ke user yang sama. Inilah yang menunjukkan bahwa relasi yang digunakan adalah one to many, di mana satu user dapat membuat banyak pengajuan izin, tetapi satu data izin hanya dimiliki oleh satu user. Nah, relasi ini juga sangat penting dalam aplikasi absensi karena memastikan riwayat izin mudah ditelusuri, admin dapat melihat daftar izin per karyawan dengan jelas, sistem mampu mengelola status persetujuan secara akurat, dan tidak terjadi pencampuran data antar karyawan. Baik, di sini ada flow data harian dalam proses absensi. Nah, alur kerja absensi berjalan secara sistematis setiap harinya. Ketika karyawan melakukan check-in, sistem langsung menyimpan data berupa user ID, tanggal absensi, dan masuk. Setelah itu, sistem membandingkan jam masuk tersebut dengan jadwal kerja yang tersimpan di tabel jadwal untuk menentukan apakah karyawan datang tepat waktu atau terlambat. Jika terdapat pengajuan izin pada hari itu, sistem akan mencocokkannya dan mengganti status absensi sesuai jenis izin yang diajukan. Lalu, saat karyawan melakukan check out, jam pulang disimpan ke dalam database dan sistem dapat menentukan apakah ia pulang tepat waktu atau lebih cepat. Dalam beberapa konfigurasi, sistem juga menjalankan proses otomatis seperti perhitungan durasi kerja dan pembuatan laporan harian. Setelah semua proses selesai, data tersebut ditampilkan di dashboard admin sehingga kondisi kehadiran seluruh karyawan dapat dipantau secara real time. Nah, ini adalah diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Teman-teman bisa melihat ini, di sini terdapat user, absensi, jadwal kerja, dan izin. Nah, ERD ini berfungsi sebagai gambaran visual bagaimana tabel-tabel saling berhubungan di dalam database. Dengan melihat ERD ini, kita bisa memahami struktur keseluruhan sistem, seperti entitas apa saja yang ada, relasi antar tabel, dan bagaimana alur data mengalir dalam sistem. Jadi, ERD menjadi acuan utama sebelum melakukan pembuatan migration di Laravel, karena dari sinilah struktur database diturunkan ke dalam bentuk kode. Baik, itu dia penjelasan lengkap mengenai perancangan database sistem absensi dan relasi antar tabel. Dengan memahami struktur tabel dan alur relasi ini, teman-teman akan lebih mudah memasuki sesi praktik nanti bersama rekan saya Franz, di mana teman-teman akan mulai membuat migration, model, dan mulai membangun logika absensi secara nyata di dalam project Smart Presence Pro. Terima kasih sudah mengikuti materi pertemuan 3. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.